فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Bagaimana hukum sholat syuruk dan waktunya? Di jam masjid biasanya ada jam syuruk jam 5.58 WIB. Ketahuilah Pak, bahwa syuruk itu hendaknya setelah terbit matahari sekitar 15 menit. Jadi biarkan matahari tinggi dulu ya. Pada waktu itu boleh kita sholat saat itu. Dan sholat itu disebut dengan sholat duha. Iya. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafaz seperti itu. Kemudian dia sholat duha. Tadi dikatakan semakin banyak jamaah sholatnya semakin besar pahalanya. Bisa tolong disampaikan dalilnya? Dalilnya hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana Nabi SAW bersabda, sebentar. Nabi SAW bersabda, "Salatul rajul ma'ar rajul azka min salati wahdah, wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul, wa ma kana aktsar fahuwa ahabbu ilallah." Salat seseorang bersama satu orang itu lebih bagus, lebih utama daripada salatnya dia sendiri. Dan salat ia bersama dua orang itu lebih utama daripada sholatnya ia bersama satu orang. Dan semakin banyak maka itu lebih dicintai oleh Allah. Ya. Bolehkah membakar dupa Arab bukhur waktu sholat jenazah? Apa bukhur kalau yang dimaksud bukhur itu artinya kayu gaharu Pak, untuk wewangian, dan tujuannya adalah untuk mewangikan masjid atau memberikan wewangian kepada jenazah, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau dupa-dupa itu digunakan untuk mengikuti jenazah, dilarang oleh Nabi SAW. Karena Nabi melarang jenazah diikuti oleh dua. Yang pertama api, yang kedua suara. Iya. Apa hukum memutar suara adzan di masjid sebagai pengganti muadzin? Enggak sah Pak. Bagusnya muadzin, bukan rekaman. Ya. Makanya kata para ulama, kalau rekam di zaman kata Syekh Utsaimin dan yang lainnya, kalau rekaman tidak boleh kita jawab. Kalau rekaman tidak boleh Kenapa? Karena Nabi mengatakan idza sami'tumul muadzin yuadzin. Apabila muadzin itu adzan, berarti yang dijawab itu muadzin beneran. Bukan rekaman dan yang lainnya. Ini saking gak ada muadzinnya Pak, jadi pakai kaset. La haula wala quwata illa billah. Mengerikan. Itu tempat kayak gituan dikuasai setan itu Pak.
boleh nggak sih ketika buang air di toilet sambil main HP? Main apa di HP? Kalau sambil baca Quran nggak boleh. Ya, tapi kalau cuma sebatas ngelihat baca misalnya ada WhatsApp dan yang lain silahkan aja, nggak ada larangan. Ya. Dahulu ada seorang ulama hadis, Pak. Saking beliau tidak ingin menyia-nyiakan waktu, disuruh anak ketika beliau buang air, disuruh anaknya baca hadis di luar. Iya. Sehingga dia bisa mendengarkan hadis. Bagaimana agar punya semangat murojaah? Murojaah hafalan, ya, hendaknya kita motivasi diri sendiri. Karena derajat kita di surga, ya, itu juga dipengaruhi oleh banyaknya hafalan. Nabi bersabda, "Iqra' li sahibil Qur'an, yuqalu li sahibil Qur'an iqra' warattil kama kunta turattil fid dunya wartaqi fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin qara'taha." Akan dikatakan kepada para penghafal Quran, baca, tartilkan sebagaimana kamu tartilkan di dunia, karena kedudukanmu di surga di akhir surat yang kamu hafal. Maka sayang sekali kalau hafalan kamu hilang, akhirnya kesempatan untuk bisa mendapatkan derajat yang tinggi di surga hilang. Ya. Maka usahakan jangan sampai hilang, Mas. Para ulama mengatakan sangat tercela, ya, kalau sudah punya hafalan banyak kemudian hilang begitu saja. Makanya kita harus rajin-rajin. Antum kalau rajin murojaah hafalan Quran, Masya Allah, satu huruf yang antum baca itu dinilai 10. Kalau antum murojaah setiap hari bisa satu juz, Masya Allah, berapa banyak pahala yang kita dapatkan, ya akhi. Ya. Allah memberikan ujian kepada hambanya tidak melebihi batas kemampuan hambanya. Tapi kenapa ya ibu merasakan ujian ini belum lalu, Allah berikan ujian lain? Apakah ini karena dosa ya? Ibu kalau nggak mau diuji, mati aja. Karena yang namanya ujian itu pasti menerpa setiap orang yang beriman. Dan ujian itu terkadang kesusahan dan kesulitan, dan terkadang kesenangan. Antum maunya diuji pakai kesenangan apa kesusahan? Saya yakin semua kita pengennya diuji dengan yang enak-enakan, Pak. Tapi secara kenyataan, Pak, orang yang diuji dengan kesenangan ternyata banyak yang tidak bersyukur. Iya. Antum diberikan kelebihan harta, bisa beli HP. Akhirnya gara-gara HP habis waktu antum, ya percuma. Waktu antum habis buat WhatsAppan dan yang lainnya untuk hal-hal yang gak ada manfaatnya. Diuji oleh Allah, gak sabar. Makanya kata Hudzaifah, ya, ubtulina bidharra ala ahdi Rasulullah SAW fasabarna. Dulu di zaman Rasulullah kami diuji dengan kesulitan, kami bisa sabar. Ubtulina ba'dahu bisarra falam nasbir. Setelah Rasulullah wafat, kami diuji oleh Allah dengan kesenangan. Ternyata kami tidak bisa sabar. Iya. Karena kesenangan itu melalaikan. Kesenangan itu, Pak, membuat kesabaran kita jadi pendek. Kenikmatan itu, Pak, membuat kita ini manja. Iya. Orang kalau biasa senang gitu, Pak, enak, dia tidak siap untuk susah-susah. Sehingga akhirnya kesabarannya itu pendek, Pak.
Betul. Maka dari itulah kalau ibu sekarang diuji terus oleh Allah dengan kesusahan, bersyukurlah kepada Allah. Bisa jadi karena Allah ingin palingkan ibu dari kesenangan-kesenangan dunia supaya ibu tidak tertipu oleh dunia. Iya. Makanya kata Ibnu Qayyim, terkadang Allah jadikan dunia itu pahit kepada seorang hamba supaya si hamba ini tidak tertipu dengan apa? Dunia. Supaya si hamba ini selalu kembali kepada Allah, mengharapkan apa? Akhirat. Jadi ya, jangan melihat sebatas kesusahannya, tapi lihatlah manfaat-manfaat yang Allah inginkan buat kita, Pak. Ya, sekarang antum lagi susah, saking susahnya mau beli HP aja nggak bisa. Alhamdulillah antum terhindar dari fitnah HP. Antum sekarang lagi susah sehingga nggak bisa untuk membeli yang kamu inginkan dari syahwat. Alhamdulillah, berapa banyak kalau begitu antum dipalingkan oleh Allah dari fitnah dunia. Iya. Cuma ya itu, terkadang kita menganggap ujian itu hanya sebatas kesusahan saja, Pak. Kalau kesenangan itu bukan ujian, salah besar itu, Pak. Justru kesenangan itu ujian yang lebih berat daripada kesusahan, kesulitan. Banyak orang yang bisa sabar saat sulit, tapi banyak orang yang tidak sabar saat apa? Saat senang, tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah merasa berat ketika menjalankan perintah Allah termasuk dari tanda kemunafikan? Bisa jadi. Karena Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, ya, dalam surat At-Taubah, bentar, Allah mengatakan, walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddah, dalam surat At-Taubah ayat 46. Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Kalaulah mereka ingin keluar di jalan Allah, tentu harusnya mereka telah bersiap-siap dulu, ya, mempersiapkan segala-galanya untuk di jalan Allah. Akan tetapi Allah tidak suka keluarnya mereka kepada jalan Allah itu. Maka Allah jadikan mereka berat, ya, dan dikatakan duduklah kamu bersama orang-orang yang duduk. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ini Pak, warning ini dari Allah, bahwa kalau kita dijadikan berat untuk keluar di jalan Allah, itu pertanda Allah nggak suka sama kita. Iya. Tapi ketika Masya Allah, ketika kita tahu itu jalan Allah, itu amal soleh, kita semangat, itu pertanda Allah cinta kepada kita. Maka lawan, kalau ada malas lawan, mujahadah, jihad, jihadun nafs, ya, jihad melawan diri sendiri itu agung, ya. Iya. Harus kita lakukan, ya akhwal Islam. Jangan, ya, mengikuti kemalasan terus, ya, lama-lama akhirnya kita na'udzubillah menjadi orang-orang munafik, ya. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.